dear student, how are you this morning? I hope you all fine. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari anak-anak sekalian ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam hingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. In English, 1 Peter 1 verse 9. Because you are attaining the goals of your faith, the salvation of your souls. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap hati kami, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai dengan pasal 13 ayat 4. Sekali lagi Miss ulangi, Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai dengan pasal 13 ayat 4. Di sini Miss akan membacakan pasal 12 ayat 1 sampai 4. Selebihnya anak-anak bisa baca di rumah.
Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini, panggilan Abraham. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan dan diajar untuk dengar panggilan dan percaya akan janji Tuhan. Suatu malam, Abraham baru saja kembali dari menjaga kawanan dombanya di padang rumput dekat Haran. "Aku memiliki segalanya," katanya kepada dirinya sendiri. "Lalu, mengapa aku masih merasa kekurangan?" Abraham sedang merenung sendiri di saat sinar matahari bersinar di kaki langit, lalu perlahan-lahan meredup dan tenggelam ke dalam birunya langit senja yang dingin. Abraham masih tetap saja memikirkan hidupnya yang beruntung, kekayaannya, rasa tentram dan aman yang menaungi tempat tinggalnya di Haran. Waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Ia merasa tidak perlu bersedih karena tidak diberi anak. Ketika Abraham sedang duduk merenung dan berbicara dengan dirinya sendiri, sekonyong-konyong terdengar suara berbicara kepadanya. Awalnya suara itu begitu lembut sehingga ia mengira suara itu berasal dari lamunannya. Mungkin Abraham tertidur sejenak dan bermimpi, atau mungkin juga hanya suara angin. "Abraham!" Suara itu terdengar sangat jelas. Ternyata suara itu bukan berasal dari dalam pikirannya, melainkan dari luar dirinya. Suara itu begitu dalam, keras, bergaung di sekelilingnya, bahkan sampai jauh di atasnya. "Aku Tuhan Allahmu," kata suara itu. Abraham cepat-cepat berdiri ketakutan. Siapa itu? Di Haran, orang-orang masih percaya kepada banyak dewa. Namun yang berbicara ini adalah benar-benar Tuhan Allahmu. "Abraham, tinggalkan negerimu ini," perintah suara itu. "Pergi, tinggalkan segala yang kau memiliki, sanak saudara dan teman-temanmu." Abraham mengikuti perintah itu. "Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu." Suara Tuhan itu terus bergema di dalam hati Abraham. "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau." Akhirnya Abraham meninggalkan Haran seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia pun mengajak keponakannya Lot beserta keluarganya. Mereka berjalan ke arah selatan, melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di Kanaan, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Mereka berebut padang rumput tempat menggembalakan ternak. Pertengkaran ini
seharusnya tidak perlu terjadi. Tanah yang terbentang di hadapan mereka masih sangat luas. Abraham mengusulkan lebih baik untuk berpisah. Abraham memberi kesempatan pertama untuk Lot memilih tanah mana yang terbaik. Abraham memberi pilihan pertama kepada Lot, dan Lot melihat luasnya lembah Yordan, memilih tempat itu. Tanah yang berada di dekat sungai pastilah sangat subur. Begitu hijau dan lebat tanamannya. Abraham tanpa merasa iri kemudian berbalik arah ke jalan curam dan bukit-bukit liar berjalan ke Kanaan. Mereka berpisah, masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Gema suara Tuhan yang berbicara kepada Abraham masih sangat jelas. Pandanglah ke atas dan lihatlah sekelilingmu, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Semua yang engkau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Pergilah, perintah Tuhan kepada Abraham. Abraham meneruskan perjalanannya. Akhirnya ia menetap di dekat pohon terbantin yang ada di Mamre. Sarah dan Abraham tinggal di situ bertahun-tahun lamanya. Mereka memiliki tanah yang baru. Ternak mereka pun semakin berlimpah. Namun Sarah belum mempunyai anak. Suatu hari Tuhan mengunjungi Abraham dalam sebuah penglihatan. Dapatkah kamu menghitung banyaknya bintang-bintang di langit? Sebegitulah banyaknya keturunanmu yang akan tinggal di muka bumi. Abraham percaya akan janji Tuhan. Karena kepercayaannya itulah Tuhan berkenan kepada Abraham. Anak-anakku, janji-janji Allah pasti akan digenapi. Tingkatkan iman kalian dan kepercayaan akan janji-janjinya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami ditegur dan diingatkan untuk tetap percaya dan terus taat kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami Tuhan untuk terus mau belajar taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon belas kasihan Tuhan buat pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami Tuhan bisa belajar dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.